Ini saya tanya ke pengelolanya, Ya, siap. Yeah. pengelolanya. Ini Pak, kemarin kan banyak yang komen Pak. Saya kan Pak live kan, live yoga. Terus ini saya share tuh jutaan ya Pak ya. Nah, ini ada yang tanya Pak, apa ya laba Pak? Kok ini segini? Padahal saya ambil segini loh Pak loh. Ini kok 12.000. Gimana? Laba nggak Pak? Jadi gini ya, dalam konsep promosi kita itu selama kita ikhlas untuk kebaikan masyarakat, ternyata Allah tuh nggak sare. Oh gitu. Nggak semuanya ngambil segini banyak. Oh iya. Iya, ada juga yang bahkan cuma ngambil 4, 5 gitu ya. Ada yang 6. Tapi kalau yang ngambil baik ya silakan, itu rezeki. Mungkin Allah ngasih rezeki, mereka happy, bahagia, mereka juga akhirnya mendoakan kita dan akhirnya ada subsidi silang gitu ya. Gitu. Dan kalau ngomong untung ya kita memang nggak harap untung ya. Gini Mbak, saya itu kan Ketua Paguyuban Warga Klaten. Oh gitu. Saya masuk grup juga gitu ya. Jadi saya berharap tempat ini bisa bermanfaat buat masyarakat Klaten. Begitu mulianya pengelolanya. Ya, memang luar biasa. Karena gini, saya kan biasa di Jakarta. Saya sudah 30 tahun meninggalkan Klaten. Mempunyai pengalaman, mempunyai pendidikan yang cukup gitu. Akhirnya saya berpikir kita tuh ingin membangun Klaten. Caranya gimana? Caranya saya berkarya di Klaten. Jadi hingga kemarin ini sebenarnya tempat ini sudah hampir dijual rongsok gitu kasarnya gitu ya. Karyawan tinggal 2, tempatnya semua sudah berantakan semua, sudah kotor, sudah nggak terawat ya kan. Kita masuk, kita betulin, kita rekrut lagi tim karyawannya yang hampir semuanya dari Klaten ya. Sekarang ada 15 orang. Artinya kita bisa menambah 13 orang tenaga kerja yang bisa Masya Allah. Gitu. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Yang paling penting adalah kita bisa membantu teman-teman Klaten itu untuk kita ajak mereka jadi entrepreneur. Jadi saya ajarkan mereka bagaimana mereka itu berbisnis, melayani masyarakat dengan baik. Makanya komitmennya ya Mbak ya, kita bikin komitmen baru. Kalau seandainya ada ketemu sama karyawan kita, ada tim kita yang judes, yang nggak ramah gitu kan, kita kasih ganti voucher makan dan karyawan itu akan kita pecat langsung. Wah itu ya. Kemarin ada yang komen gitu. Aku ke sana kasirnya judes. Wah ini tadi ternyata murah senyum. Itu. Terus yang kedua Mbak, komitmen kita kalau dalam situasi normal gitu pelayanannya lebih dari 15 menit kita kasih gratis. Nggak usah bayar. Ini pengelolanya langsung. Artinya ini saya memberikan edukasi sama teman-teman yang bekerja di sini bahwa kalau kita mau jadi pengusaha ya kita harus punya komitmen, jangan mau enaknya doang gitu. Betul. Dan saya berpikir gini ya Mbak ya, ini nih kalau jenengan lihat dengan review harganya, itu harga makanannya itu murah-murah kayak kaki 5. Iya betul. Iya kan? 10.000 itu ada. Betul nggak? Nasi ayam ya. Tapi tempat makannya restoran kelasnya Mbak. Jangan tuh bisa lihat dari ujung ke ujung tempat makan paling nyaman di sini. Nah, harapan saya ini menjadi kebanggaan warga Wedi dan Klaten. Dimana ketika mereka mau ngajak calon mertuanya makan di mana sih, ya kan? Yang budget saya cuma 50.000, tapi calon mertua saya mau datang ke sini di mana? Di sini nggak malu-maluin, Mbak. Dia punya teman pejabat pun ngajak ke sini nggak malu-maluin, ya kan? Semuanya kita betulin. Kamar mandinya jadi bisa lihat bersih semuanya, rapi semuanya. Kamar mandi bersih, saya tadi ke sana langsung. Ini bersih ya. Betul. Dan juga kita siapkan satu orang yang khusus buat bersih-bersih. Jadi di luar dari waiters ya. Satu orang khusus dan juga satu lagi yang membuat tempat lebih nyaman lagi, ada kebocoran di sama di bagian umum lah ya Mbak gitu ya. Terus dekorasinya ditata. Jadi kalau Anda lihat sekarang sama 1 bulan yang lalu tentunya jauh berbeda gitu. Dan mungkin gini Mbak ya, ada banyak yang orang komplain itu kadang-kadang mereka lupa bahwa penyet Banyuwangi kan banyak jadi yang komplainnya di sana tapi sasarannya sini kan gitu. Berarti mungkin bukan penyet Banyuwangi yang sini. Karena kita komitmen ya Mbak ya, makanya nanti biar nggak salah kaprah, kita nanti akan bertransformasi brandnya menjadi Pawon Klaten. Itu mau ganti guys, jadi Pawon Klaten. Gitu aja Pak, saya tuh ditanya itu sampai gini, penyet Banyuwangi berarti ini di Banyuwangi nggak di Klaten ya gitu. Identik gitu. Betul. Jadi gini Mbak ya, sekali lagi komitmen saya bukan hanya berbisnis. Saya ingin ngasih tahu sama teman-teman pengalaman kita yang ada. Bahwasanya berbisnis itu nggak perlu kita tuh mulai dengan modal yang besar. Mulai dari pelayanan kita dulu nih.
bagaimana apa namanya customer tuh nyaman di sini. Dan itu paling penting dulu lah, ya kan. Makanya nanti juga tak share juga di TikTok kita tentang komitmen kita masalah tadi pagi saya kumpulin semuanya, saya suruh senyum semuanya dan komitmen saya tegaskan kembali, ya kan. Pokoknya nggak senyum tak pecat. Berarti baca komen-komen yang saya share nggak Pak? Pasti saya baca, Mbak. Jadi kan memang zamannya sekarang media sosial ya. Saya juga TikTok live juga banyak sekali yang mendapatkan masukan. Kemarin viral Pak, di Facebook saya viral, di TikTok viral. Nah ini. Makasih banget. Ya ini sudah saya ketemukan. Dan itu Pak ada yang tanya juga ini, Mbak itu murko, rakus, apa ya, nggak rugi seperti itu. Nah sekarang kalau rakus itu berarti makan bukan haknya itu rakus ya. Lawang sepuasnya ini saya puasnya segini ya. Yang penting habis ya Mbak ya. Yang penting habis. Saya cuma berpikir begini. Jangan sampai kan banyak kadang-kadang yang datang ke sini kan kita kasih porsi 2000 pentol setiap hari gitu. Datang ke sini sudah habis padahal nggak dimakan kan sayang ya Mbak ya gitu. Kasihan yang datang belakangan gitu. Dia udah jauh-jauh, ada yang dari Cawas bahkan kemarin ada juga yang dari Sukoharjo, ada yang Karanganyar, ada yang dari Jogja Mbak datang ke sini gitu tiba-tiba baksonya sudah habis karena habisnya bukan karena habis dimakan, tapi habisnya karena mubazir. Boleh dibawa pulang. Jadi gini, saya kenapa ambil segini? Saya nak ambil 5 tok nanti ndak viral. Nama sepuasnya tak viral kayak gini bendo dihujat tok. Hujatan kalian itu berkah buat kami. Nah ya, itu. Ini bahwasanya kita itu pikirannya tulus. Saya berharap adanya saya di Klaten, saya bisa membawa manfaat buat warga Klaten. Bahkan saya dedikasikan tempat yang di atas, yang lantai atas ini. Silakan teman-teman karaoke, penggiat sosial, terutama Mbak, penggiat sosial, Pak RT sama stafnya, Pak RW sama stafnya merapat di sini, Pak Lurah merapat di sini. Boleh tak kasih gratis tempatnya. Loh, kasarnya nggak makan nggak apa-apa. Kalau mereka untuk teman-teman semuanya untuk kegiatan sosial ya kan, untuk kegiatan kemasyarakatan. Alhamdulillah. Nggak usah makan nggak apa-apa, yang penting bawa makanan dari rumah ya. Karena memang kalau rumah makan ada, kalau bahasa Jermannya Pak Malik gitu ya. Kalau pengelola yang mulia ini. Enggak Mbak. Berarti mulia. Dan ini ilmunya padi. Ketika disanjung mesti merendah lah ini. Enggak Mbak, memang kita belum bisa berbuat apa-apa buat warga Klaten ya Mbak. Tapi intinya saya bahkan dengan channel ini Mbak sampaikan sama teman-teman di Klaten, kita sama-sama pebisnis kuliner, jangan bersaing. Malah kita bareng-bareng bikin belajar bareng. Betul, bekerja sama. Bersinergi. Setuju. Saya berharap malah kalau bisa Wedi ini menjadi pusat sentra kuliner di Klaten, Mbak. Sama-sama berbenah semua. Karena kalau misalkan tempat kita bersih, harapannya tempat yang lainnya bersih juga. Gitu ya. Kita bikin promo-promo yang menarik bareng. Kalau perlu pas momen tertentu kita bikin event bareng semua. Ayo kita diskon 50% item tertentu. Luar biasa. Jadi ini membuat sesuatu yang lebih hidup kembali. Ini perlu diapresiasi nih. Pengelolanya low profile dan ini kita menimba ilmu selain makan. Jadi Allah itu sudah membagi rezeki sama kita semua. Tidak akan tertukar, sudah tertakar. Yes. Kita tinggal menjemputnya. Ya ayo kita jemput bareng-bareng aja lah, nggak usah bersaing ya kan. Saya itu belajar dari lele kalau dikasih makan. Jadi kalau kita lihat yang mungkin di YouTube kan itu kalau lele dikasih makan yang serakah sampai naik ke atas ya. Tapi ternyata yang dapat makan banyak itu malah yang bawah. Ilmu lagi. Dia nggak serakah. Dan nggak usah khawatir ketika nanti di sini semua buka tempat makan jadi sepi nggak loh. Kalau di Glodok kayak di Glodok Jakarta ya Mbak ya, itu semua dagang elektronik semua dulu ya kan. Tapi malah tambah rame tuh. Omset mereka paling besar di Indonesia, ya kan. Termasuk apa namanya Tanah Abang zaman dulu ya, sebelum ada online ya Mbak ya. Tapi kalau makan kita makan online kan kadang-kadang kita kurang puas ya Mbak ya, karena kurang panas makanannya gitu ya. Kalau langsung on the spot saya pikir keren banget ya. Iya. Berarti dengan kerjasama itu malah semakin kuat ya Pak ya, menguatkan ekonomi semuanya pedagang-pedagang begitu. Ya. Dan saya harap nanti pemerintah daerah ikut campur tangan, terutama dalam melindungi ya Pak ya. Betul, dan juga pembinaan yang paling penting ya Mbak ya, gitu ya. Artinya sebenarnya selain kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, PAD kita kan masih kecil ya Mbak ya. Jadi dengan adanya teman-teman ini berbisnis kuliner maju mereka, harapan kita nanti PAD-nya akan meningkat gitu ya Mbak ya. Dan harapan kita pajak pun juga
Wah, ini bisa baru ini loh kontribusi di situ gitu ya. Pengelola pemilik bisnis berpikirnya sampai ke jauh ke sana loh, sampai sampai ke pemerintah daerah loh. Wah, luar biasa. Saya belajar sama Mbak itu Mbak dosen ini. Tahu saya, wah saya jadi kebuka. Saya pernah juga ke teman-teman pengelola universitas di sini ya Mbak ya. Saya sampaikan sama mereka, kita tuh di Jakarta mempunyai stok orang-orang pinter banyak, ya nggak Mbak? Punya profesor banyak, punya pejabat banyak. Kadang-kadang saya pernah dengar di satu universitas di Klaten gitu, kuliah umum pun juga mereka pakai dosen biasa gitu ya kan. Saya bilang, ngomong sama saya, tak panggil orang Klaten yang sukses-sukses banyak, mau ekonomi, hukum, politik ya Mbak ya, tinggal bilang. Saya akan stoknya tak keluarkan, tak bilang sama mereka tolong dibantu kampus di Klaten biar SDM-nya maju. Karena tantangan di Klaten, saya jadi bapaknya Klaten sedikit nih Pak, agak sedikit berbeda. Kita tuh mencari SDM di Klaten itu sekarang agak sulit. Kenapa agak sulit? Yang pinter, kuliah di universitas yang bagus, mereka kerja di kota-kota besar. Balik ke Klaten nggak mau Mbak. Yang kurang pinter, yang kurang beruntung Mbak, mereka merantau di kota-kota besar juga. Sukses, mau balik Klaten nggak mau balik. Enggak, jujur, saya tuh mau cari orang yang handle untuk apa namanya Mbak, TikTok live aja susah. Pasrahkan saya Pak. Enggak, terima kasih Mbak kalau memberikan gitu ya. Oke. Tren sekarang itu kan memang live ya. Live itu sebuah keniscayaan gitu. Kita bisa komunikasi langsung dengan customer kita, gitu ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa mendengar keluhan mereka, apa yang mereka inginkan gitu ya. Tapi kalau mentalnya kurang, itu susah loh kita orang yang mau cuap-cuap gitu ya Mbak. Tapi kita bikin sayembara loh Mbak. Mentalnya aku mentalnya dihujat ya. Silahkan. Hujatanmu adalah berkah bagi kami. Gitu ya. Oke, makasih ini bisa belajar. Nanti lain waktu outing kelas mahasiswa saya tak jak ke sini. Saya siapin tempat di atas. Oke, makasih. Sudah ada panggungnya, sudah ada sound systemnya. Nanti untuk tempatnya bisa di-create, nanti disiapin sama tim kita ya Mbak. Silakan gitu. Saya ini harus perkenalan Bapak ini dengan Bapak siapa? Mbak, ini saya namanya Supriyanto. Pak Supriyanto, guys. Orang biasa panggil Apri ya. Saya ketua paguyuban warga Klaten, yang di Jabodetabek di Indonesia lah sebenarnya. Tapi memang base-nya di Jabodetabek, kebanyakan anggotanya gitu. Tapi kita sekarang sudah ada di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya bisa membantu warga Klaten ya kan dalam bagaimana kita mengembangkan ekonomi dan kegiatan sosial Nanti kebetulan kita ada donasi juga untuk korban itu ya Mbak ya, yang kali kota Singapura ya, angin ribut ya. Jadi nanti mohon datanya, kita sudah kumpulin dana juga yang nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan lah gitu ya. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya saya perlu support juga data dari teman-teman ya kan. Kemarin juga pas baik, ini termasuk korbannya. Nanti coba minta datanya Mbak. Ini kenalkan Pak, ini yang masak warung gratis Pak. Masya Allah. Iya. Saya masak. Saya banyak belajar itu. Yang masak warung gratis setiap hari ini Pak. Nanti kita support bakso sana. Wah, Masya Allah. Ya Allah. Ini loh baksoku sampai nganggur kan mau gitu. Berapa seribu? Silakan nanti. Masya Allah. Berapa nanti sampaikan kita ya Mbak ya. Karena seperti saya bilang, kita bukan hanya berbisnis. Yang punya Bu dosen Pak. Masalahnya ini orang-orang kalau profil jadi mau pura-puran gitu ya. Gitu, nanti kita akan support. Semoga ya bermanfaat ya walaupun amin. Dalam jangka panjang bisnisnya juga itu. Semoga penyebab kejanahnya ya Pak ya. Amin. Makasih Pak. Sudah ini saya izin untuk saya share ke sosmed semua ya Pak ya? Monggo silakan Mbak. Semakin banyak yang melihat, semoga ini menginspirasi ilmu juga dan silakan dilarisi ya. Jadi melarisi yang warga Klaten biar semua pengusaha itu semangat dalam berbisnis, berusaha. Ya, iya Pak, gitu ya Pak ya. Terima kasih.